Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang apa itu klimaks, anti klimaks, umum khusus, khusus umum, dan sebab akibat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Bunga Pinangsari, serta di sini saya dibantu oleh teman-teman saya. Pertama, Febri Sumanto, Melansari, Heru Wahyu, Rizky Kurnia Solehati Nala Putri, M. Rizky, Audia Rizky Putri, dan Rifki Arhabi. Berikut pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh Febri Sumanto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan contoh kalimat klimaks dan anti klimaks. Klimaks dalam artian alur. Kalau dalam tahapan alur itu konflik yang terjadi ditimpakan kepada para tokoh cerita mencapai titik intensitas puncak. Anti klimaks adalah majas dalam bahasa Indonesia yang menyatakan suatu hal berturut-turut yang makin lama makin menurun. Baiklah, contoh kalimatnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi contoh-contoh kalimat klimaks. Semua siswa mulai dari SD, SMP hingga SMA harus hafal Pancasila dengan fasih. Yang kedua, semua warga dari anak kecil hingga lansia memadati lapangan bola untuk menyaksikan pertandingan bola voli sarung. Baiklah, contoh kalimat majas anti klimaks. Satu adalah kopi disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Yang kedua adalah sahabat, tetangga, bahkan keluarga tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi penjelasan umum, khusus, dan khusus umum. Pengertian dan paragraf, contoh pola paragraf dari umum, khusus, dan khusus umum. Umum bermakna bahwa suatu kalimat dinyatakan secara garis besar. Khusus bermakna bahwa suatu kalimat menyatakan suatu secara spesifik. Pola pengembangan yang menempatkan hal-hal yang bersifat khusus diikuti dengan uraian yang bersifat umum, yang dapat berupa kesimpulan atau rangkuman dari hal-hal yang disampaikan sebelumnya. Baiklah, sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, paragraf umum khusus atau deduktif. Paragraf deduktif dinamakan paragraf umum khusus sebab diawali dengan pernyataan yang sifatnya umum, lalu kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang sifatnya sebagai penjelas atau rincian. Paragraf khusus umum dalam kurung induktif. Paragraf induktif dinamakan paragraf khusus umum sebab dimulai dengan rincian-rincian khusus atau kalimat yang merupakan penjelas, lalu kemudian mengerucut pada kalimat umum atau kalimat utama di akhir paragraf. 3. Pengertian dan contoh kalimat paragraf sebab akibat. Kalimat sebab akibat adalah dua kalimat yang terdiri dari kalimat umum dan khusus. Kalimat khusus ini berisi fakta atau sebab, sedangkan kalimat khusus berupa akibat dari penyebab atau fakta khusus tersebut. Kemudian kalimat ini dihubungkan oleh kata yang disebut dengan konjungsi. Baiklah, selanjutnya adapun yang dimaksud dengan konjungsi adalah sebuah kata hubung atau kata sambung dalam suatu kalimat. Dalam kalimat sebab akibat ada beberapa konjungsi yang digunakan, yaitu contoh kata kalimat kakak lupa meminjam buku sehingga harus mengembalikannya ke toko. Baiklah, selanjutnya memiliki 3 jenis paragraf. Yang pertama, sebab akibat. Kalimat khusus yang menjadi penyebab berada di depan, sedangkan kalimat umum yang merupakan akibat berada di belakang. Akibat sebab dimulai dengan kalimat khusus yang merupakan akibat, sedangkan kalimat umum yang menjadi penyebab berada di belakang. Sebab akibat 1, akibat 2 memiliki 2 kalimat yang menjadi akibat dari sebab-sebab yang sudah ada pada kalimat sebelumnya. Contoh kalimat konjungsi sebab akibat. Yang pertama, maka. Contoh kalimatnya, untuk mencegah rasa kantuk saat menyetir, maka ayah tidur lebih dulu. Akibat, contohnya, adik menonton film horor sebelum tidur. Akibatnya, ia bermimpi buruk. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.